Kementerian Perhubungan menyiapkan konsep untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 pada momen Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Konsep tersebut salah satunya yakni melakukan pembatasan serta memperketat pada angkutan umum yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan konsep untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus virus COVID-19 pada momen Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal tersebut disampaikan Budi saat ditemui wartawan usai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada tanggal 1 Desember 2021. Ia mengatakan dalam menyiapkan konsep tersebut, dirinya melakukan koordinasi dengan para menteri koordinator terkait untuk mencegah adanya peningkatan angka kasus COVID-19 pada momen Nataru mendatang. Budi menuturkan pemerintah memperketat mobilitas masyarakat mulai tanggal 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pada dasarnya pemerintah sudah menyiapkan suatu konsep bagi satu penanganan yang berkaitan dengan Nataru. Persiapan itu sudah kami koordinasikan dengan para Menko, di mana untuk Nataru secara khusus Menteri PMK sebagai koordinator, sedang koordinator Jawa Bali Pak Menteri Marinvest dan luar Jawa Bali Pak Menko Perekonomian. Nah, apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan rekomendasi berkaitan dengan upaya-upaya agar COVID-19 itu tidak menjadi masalah. Kita sudah menetapkan tanggal 20 sampai tanggal 2 adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengetatan. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, turut memberikan keterangan bahwa Komisi 5 DPR RI sudah menerima banyaknya kritik dari masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat mengaku keberatan dengan segala biaya yang harus dibayar, seperti harga tes PCR yang dinilai masih tinggi. Dirinya menilai dalam penerapan peraturan dalam rangka mencegah virus COVID-19 tersebut tidak seimbang dengan upaya perbaikan perekonomian masyarakat. Lazarus berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Ya, sekarang ini kan yang jadi masalah itu yang kalau kita dengar dari masyarakat, pertama soal swab yang masih mahal. Ya. Kalaupun diturunkan masih mahal. Antigen katanya murah tapi masih berbayar, ini juga dikeluhkan. Kita di satu sisi, ini kan main panjang, ini bukan main pendek. Kita tidak tahu COVID ini kapan selesai. Yang banyak nyampai di kami itu adalah bagaimana supaya antara penanganan COVID ini dengan pergerakan ekonomi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya banyak orang bisa melakukan perjalanan dengan baik, manakala misalnya semua bisa PCR masih bayar. Nah, kalau PCR-nya bayar, terus nanti beban ada di masyarakat. Kalau divalidasi, udahlah bayarnya mahal, bikin ruwet, memperpanjang waktu orang di bandara atau di moda angkutan, dan ini semua dalam konteks kita mau merelaksasi ya perekonomian dalam penanganan COVID ini tidak seimbang. Ini banyak masuk di kami, maka kita pesan dengan Pak Menteri Perhubungan selaku hilir dari pelaksana keputusan gugus tugas ini, kita pesan di rapat-rapat tolong bisa enggak antigen ini dengan PCR ini digratiskan gitu loh. Kalau bisa, ya kenapa kita mesti ribut? Semua orang pergi harus antigen atau juga tidak bayar. Nah, ini kan beriringan juga dengan penanganan COVID ini. Misalnya nanti dari lab yang kita tunjuk lab yang kompeten. Ini kan panjang ini. Nah, kita harus punya kebijakan-kebijakan yang strategis kalau menurut kami, kalau memang kita mau memutus mata rantai ini. Pergerakan orang, ini masyarakat ini pasti akan bergerak di waktu-waktu tertentu dan itu sudah tipikal orang kita. Mau seperti apapun kebijakan itu kita lakukan, tetap pergerakan masyarakat ini nanti ada. Nah, kalau pergerakan masyarakat ini tidak didukung oleh kebijakan yang baik, ya kita terulang lagi jatuh di lubang yang sama. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV.